새끼하고서 들은 건 있어가지고 독촉하는 말 나부려. Cerita drama Korea berjudul A Killer Paradox dimulai dari seorang mahasiswa cupu dan mempunyai masa lalunya yang dibully bernama Litang. Lalu Litang tengah mengikuti perkuliahan bersama seorang sahabat prianya bernama Gyong Hwan dan juga seorang sahabat wanitanya bernama Miyong. Sepulang dari kuliahnya, ia berganti jaga swalayan dengan seorang wanita bernama Jung Eun Son. Lalu Litang pun menjaga sekaligus mengecek barang-barang yang ada di minimarket tersebut. Hingga saat malam hari seseorang yang bertingkah aneh datang bernama Kim Yung Jin. Ia meminta untuk diambilkan rokok. Litang harus sabar melayani Kim Yung Jin karena ia terus-menerus disalahkan saat memberikan rokoknya. Menyadari orang aneh itu kurang memberikan uangnya, Litang pun menghampirinya. Kim Yung Jin membuat temannya malu. Dengan cepat ia masuk ke dalam untuk membayarnya. Tapi lagi-lagi pembeli aneh itu malah masuk untuk merokok di dalam minimarket. Aduh pak, jadi bau udut dong. Lalu tak lama sang bos toko bernama Jung Gang Hyo datang menyuruh Litang untuk pulang. Di perjalanan pulang ia melihat seseorang yang tengah terkapar di pinggir toko. Litang mencoba untuk memanggilnya dan memberitahunya. Karena bapak itu diam saja, akhirnya Litang pun berjalan dan memanggil Kim Yung Jin yang kebetulan ada di TKP nih. Nah di sini Litang memberitahukan kepada Kim Yung Jin kalau misalkan temannya itu tengah terkapar tak berdaya di pinggir jalan. 좀 이따가 비 예보도 있고 좀. Tapi dengan muka dingin bercampur dengan kesal, Kim Yung Jin langsung berbalik arah dan menuju ke arah Litang. Ya, di sini Kim Yung Jin menampar dan memukuli Litang. Ketika dirinya tengah dipukuli secara habis-habisan oleh Kim Yung Jin, tiba-tiba saja Litang teringat akan kenangan masa lalunya ketika di SMA. Saat itu dirinya bersama Gyong Han tengah dibully. Litang saat itu diminta oleh Pak Gi-hun dan gengnya untuk memukuli Lee Gyong Hwan. Namun karena Litang diam saja, Pak Gi-hun berlari dan menendang ke arahnya. Siksaan dari Kim Yung Jin itu membuat Litang menyadari kalau dirinya hanya seorang yang cupu. Melihat palu di dalam tasnya, ia mengambil dan memukulnya ke arah Kim Yung Jin. Dan ya, dengan palu yang mengheadshot kepala Kim Yung Jin, tentu dong ya Kim Yung Jin pun auto knock. Tak lama dari itu tiba-tiba saja hujan turun. Dan berbarengan dengan itu juga Kim Yung Jin pun terbangun dan Litang mencoba menanyakan keadaannya. Tapi bukannya ngejawab, Kim Yung Jin malah menabrakkan dirinya ke rolling door toko dan meninggoy. Di tengah keadaan panik Litang, tiba-tiba saja nih Litang dikagetkan dengan kemunculan seseorang wanita misterius dengan anjingnya. Litang yang panik, ia pun memilih untuk lari hingga dirinya tak sengaja tersandung dan langsung terteleportasi ke rumahnya. Saat tengah mandi, dirinya kaget karena Kim Yung Jin yang meninggoy menghantuinya. Kim Yung Jin meminta agar Litang bertanggung jawab. Suara ketok pintu terdengar membuat perasaan Litang gelisah. Ia pun mencoba untuk mencari informasi tentang hukuman atas pembunuhan. Saat ingin tidur, Litang bertanya kepada Gyong Hwan bagaimana kabar Pak Gi-hun dan gengnya. Brengsek, mereka pasti masih hidup seperti gangster, ucap Litang dengan kesal. Lalu Gyong Hwan menjawabnya, tidak, kehidupannya sangat baik, aku melihatnya di Instagram. Sepertinya Pak Gi-hun berbisnis dan juga PNS. Mereka semua hebat dan sukses. Karena sudah sangat gelisah nih, Litang akhirnya memutuskan untuk nyebat. Dirinya teringat kalau palu yang dibawanya saat itu tertinggal di lokasi perkelahian dengan Kim Yung Jin. Keesokan harinya, para polisi tengah berada di lokasi untuk melakukan olah TKP. Litang hanya bisa terdiam di kamarnya. Bos swalayan meminta Litang untuk mengganti shift Jung Eun Son yang tidak hadir. Detektif bernama Jang Nam-gam datang. Ia menghampiri minimarket ke tempat Litang bekerja untuk menanyakan CCTV. Dua remaja yang
maba sekolah menghampiri Jang Namgam untuk meminjam korek. Karena Jang Namgam tidak merokok dan menganggap kedua remaja itu tengah maba sekolah, ia pun memberi peringatan dengan sengaja menempelkan permen karetnya ke rambut salah satu bocah dan membawanya ke kantor polisi. Jang Namgam datang kembali ke Penny Market untuk menanyakan informasi tentang Litang ke bosnya. Kebetulan Litang sudah hadir. Jang Namgam mengajaknya untuk menginterogasi berkedok berbincang. Jang Namgam menanyakan alasan Litang membunuh Kim Yung Jin yang mabuk. Litang hanya terdiam dan Jang Namgam memberitahu kalau Kim Yung Jin dan temannya itu mempunyai pembahasan penting saat di Penny Market, yaitu tentang ibunya yang sakit dan masih mempunyai 3 anak. Litang teringat saat semua kejadian di malam itu yang terekam. Tak lama Yong Jae datang memberitahu Jang Namgam kalau kejadian Kim Yung Jin karena saling membunuh. Selain menemukan fakta, di tempat kejadian itu terdapat saksi dan Kim Yung Jin memukul lebih dulu. Singkat cerita nih, Jang Namgam dan Yong Jae pergi dari minimarket. Jang Namgam memberi peringatan agar Yong Jae lebih berhati-hati kalau membahas kasus di depan saksi. Lalu Yong Jae meminta maaf. Sepulang dari berjaga, Litang dengan sengaja melewati jalan yang saat itu berkelahi dengan Kim Yung Jin. Ia mendengar pekerja listrik tengah membahas kasus itu. Sampai-sampai kasus itu masuk berita. Di kantor polisi, seorang wanita tengah diwawancara oleh Jang Namgam. Wanita itu adalah istri Kim Yung Jin. Di mata istrinya, Kim Yung Jin adalah suami sekaligus ayah yang baik dan berbakti kepada ibunya. Kim Yung Jin mempunyai hobi meminum alkohol dan juga wik-wik dengan istrinya. Mengetahui itu, ternyata istrinya gemar berselingkuh. Para detektif itu pun langsung menggosipinya. Di tempat kerjanya, Jang Namgam menghampiri Litang di minimarket untuk membeli permen karet. Jang Namgam mengejek kalau nama Litang menggambarkan kehidupan yang sulit. Lalu Gyong Hwan mendatangi minimarket untuk mengajak Litang mabuk hingga berbotol-botol. Sementara itu di kantor polisi, Jang Namgam dikejutkan dari informasi kalau Kim Yung Jin menggunakan identitas palsu. Setelah diperiksa, ia adalah Ye Bu-il yang mempunyai kasus psikopat biadab. Litang tenang saat dirinya mengetahui sudah menghabisi penjahat yang biadab. Ia pun kembali ke kamarnya untuk mengokang dedek mungilnya tersebut. Tapi ketika tengah asik-asiknya mengokang si dedek, tiba-tiba saja Ye Bu-il datang tiba-tiba. Litang berdiri lalu mencekiknya dan melihat semua korban-korban yang dihabisi oleh Ye Bu-il. Keesokan harinya, Litang tengah berjalan kaki dengan perasaan kebingungan dengan palunya yang entah berada di mana. Yang ternyata palu itu dibawa oleh seorang wanita buta yang saat malam kejadian itu tengah berjalan-jalan bersama anjingnya. Lalu Litang pulang ke rumahnya. Ibunya kaget melihat kehadirannya dan menyuruh Litang untuk membuang sampah. Saat membuka tong, dengan ekspresi datarnya ia melihat jasad Ye Bu-il. Itu cuman imajinasi Litang doang ya teman-temanku. Sementara itu Jang Namgam tengah membeli buah tangan, tapi entah lagi ada masalah apa, ia malah membuang dan menendang botol jus itu dan pergi menjenguk ayahnya. Sang ibu kaget melihat badan Litang yang kurus karena terlalu sering mabuk hingga mata kuliahnya banyak yang harus diulang. Sementara itu juga di kantor polisi, mereka semua tengah memikirkan cara untuk memenuhi target kasus karena setiap bulan mengalami penurunan. Tak lama kepala kepolisian pun datang. Ia mengarahkan bawahannya agar terus bekerja keras agar dapat memenuhi target kasus penangkapan. Sepulang dari gereja, Litang pergi membeli HP baru dan kembali bekerja di minimarketnya. Litang yang gabut, ia memainkan pintu yang mengeluarkan suara selamat datang. Saat tengah menata barang di gudang, ia melihat seorang wanita datang untuk membeli rokok. Ternyata ia adalah wanita buta bernama Yeok. Ia datang untuk meminta pinjaman uang kepada Litang sebanyak 2 juta won. Litang kebingungan, lalu Yeok menanyakan apakah kau tidak mengenalku. Yeok mengatakan sebenarnya ia tidak buta, hanya saja kacamata hitam itu menutupi matanya yang rusak. Saat Yeok akan pergi, ia menanyakan apakah di sini tidak menjual palu. Litang lagi-lagi hanya diam saja, merasa takut rahasianya terungkap saat kejadian malam itu saat membunuh Ye Bu-il. Di kampus, Gyong Hwan dan Mi Yong menceritakan kalau Litang tidak masuk kelas, tapi ia malah menghubunginya untuk meminjam uang. Dengan perasaan yang gelisah, Litang menemui pemilik toko handphone untuk mengembalikan HP yang baru saja dibelinya. Tapi sang pemilik itu menolaknya. Mau tidak mau, Litang mencari kerja sampingan lain. Keesokan harinya, Litang menghampiri Jong Gang Hyo untuk meminta diberikan gaji lebih dulu. Jong Gang Hyo menolak
anaknya. Tapi ternyata Jung Gang Hyo tetap memberikannya. Gyung Hwan menelpon Litang karena ia tidak mau masuk ujian mata kuliah. Karena keadaan kepepet, Litang mengambil tabungan cicilan rumah untuk dicairkan secara paksa. Selesai dari bank, Litang kembali ke minimarketnya untuk bekerja sembari menunggu Yeok yang katanya akan mendatangi minimarketnya. Melihat pintu minimarket yang mencurigakan, ia pun keluar dari gudang. Yang ternyata itu Jung Gang Hyo yang tengah memeriksa bel yang rusak. Jung Gang Hyo menceritakan saat itu melayani seorang wanita buta dengan gelagatnya yang mencurigakan. Langsung saja Litang pergi keluar dan mencarinya. Saat akan kembali ke dalam, ia melihat bungkus rokok yang tertulis pesan dari Yeok, yaitu besok jam 12 siang rumah gerbang biru tua sebelah perempatan Yongwon. Keesokan harinya Litang mengunjungi rumah Yeok dan Yeok pun membuatkan minuman untuknya. Yeok terus-menerus mengajaknya berbicara, tapi Litang hanya diam saja. Yeok menganggap Litang adalah orang yang bisu, hingga Yeok menanyakan apakah kau membunuh teman Ye Bu-il. Lalu Litang menjawabnya kalau dirinya tidak membunuhnya. Yeok meminta agar Litang mengeluarkan uangnya. Setelah jumlah uang sudah sesuai, Litang merasa lega karena Yeok akan merahasiakannya. Tapi ternyata Yeok meminta Litang untuk menyetorkan uang 2 juta won setiap bulannya. Litang hanya terdiam dan merasa keberatan. Yeok langsung membuka lacinya dan mengeluarkan palu. Ia memberi penjelasan kalau Litang tidak melakukannya, ia akan menerima hukumannya, yaitu menjadi anjing. Melihat Yeok yang lengah, Litang mengambil palunya dan memberikan uang 2 juta won lalu pergi meninggalkan Yeok. Merasa dirinya terancam, Litang kembali lagi menemui Yeok. Ia memberitahu kalau semua DNA Litang sudah berada di semua sudut rumahnya dan bisa saja kepolisian mengungkap pembunuhannya. Maka ia menawarkan kerjasama agar Litang tidak dilaporkan kepada polisi. Litang yang pasrah akhirnya ia menuruti semua perintah Yeok. Kini Litang terdiam dan ia membunuh Yeok lagi-lagi dengan palu keramatnya. Setelah Yeok mati, ia membawa uang 2 juta won dan palunya lalu pergi dari rumah Yeok. Darah itu bercucuran hingga membuat Rex menghampirinya. Rex itu nama anjingnya ya teman-teman. Yeok yang sering memesan susu sang kurir mencurigai sesuatu karena Yeok tidak mengambilnya. Ia melihat sesuatu yang janggal. Ia melaporkannya kepada polisi. Jang Nam-gam dan anggota lainnya tengah melakukan otopsi di rumah Yeok. Rex menggonggong seolah memberitahu sesuatu. Semua anggota detektif menemui kerangka yang mencurigakan. Kerangka itu diputuskan untuk dibawa agar dapat diotopsi. Sementara itu, Litang di kamarnya tengah diganggu oleh jasad Yeok. Merasa tertekan, Litang akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tapi tali itu gagal membantunya meninggoy. Gyung Hwan datang menghampirinya. Saat keluar kamar, ia pun langsung menonjok Litang. Melihat Litang yang selalu bertingkah aneh, Gyung Hwan bingung karena entah Litang adalah orang yang baik atau jahat. Dan ia menyuruh Litang agar tetap menjadi orang yang pencundang seperti sampah. Di kantor, para detektif tengah memecahkan kasus pembunuhan Yeok. Karena tidak ada bukti serta keanehannya membuat kasus ini sulit dipecahkan. Lalu, Rita memutuskan untuk pergi ke karaoke. Pak yang tengah membawa Rex tiba-tiba saja menarik dan menggonggong ke tempat karaoke itu. Di dalam tempat karaoke, Rita mendapatkan pesan dari Lee Chang Taek, yaitu polisi dari Dojeon Utara yang menghubunginya atas aduan Jung Gang Hyo. Tapi Litang lagi-lagi diam saja. Dua remaja melihat Pak ia mempunyai dendam dengannya. Langsung saja membawa botol dan menusuknya. Mereka berdua pun pergi meninggalkan Pak yang tergeletak di depan toko. Selesai menikmati karaoke, Litang menyalakan udutnya dan melihat berita kalau wanita buta yang dibunuh olehnya mempunyai kasus atas pembunuhan kedua orang tuanya sendiri. Melihat berita tersebut, Litang menyadari kalau ia sudah membunuh 2 orang yang memang bersalah. 2 remaja nakal itu berpapasan dengan Litang dan ingin merampoknya. Sampainya di rumah, Litang terbangun dan di wajahnya sudah berlumuran darah. Scene pun dialihkan kepada masa lalu Yeok saat remaja yang tengah mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Ia merasa gabut dan mengambil rokok. Temannya sudah melarang Yeok untuk merokok. Yeok yang tak peduli langsung saja menyalakan koreknya dan duar! Ledakan itu membuat mata kiri Yeok terluka.
Lalu Yeok pulang ke rumah orang tuanya. Ia menyalakan kompor dan membuat saluran gas masuk ke kamar orang tuanya. Ibunya menanyakan apa yang sedang dilakukannya. Ia malah menjawab, aduh, gara-gara ibu ini semua jadi kacau dan mengambil pisau. Scene berganti di pabrik. Ada seorang wanita bernama Jeun. Ia dipanggil oleh bosnya karena ada detektif mencarinya. Saat mereka bertiga sudah duduk bersama, ternyata Jeun adalah sepupu Yeok. Jang Nan-ga menanyakan kedekatan hubungan Jaesun dan Yeok. Ternyata Yeok pernah menyiram air panas ke wajahnya yang bermaksud untuk membunuhnya. Yeok si psikopat tertawa saat menyiram air panas. Kenangan buruk itu membuat dirinya tertekan. Jae-sung pun tidak bersedia jika dihubungi lagi oleh pihak kepolisian. Papak yang kala itu ditusuk oleh dua remaja, ia sudah pulih dan teman-temannya tengah merayakan kesembuhannya. Kini Papak tengah berada di ruangan kepala polisi. Ia ingin berhenti dari kepolisian. Saat di perjalanan, Jang Nam-ga menceritakan kalau di kantor Dunsun ada kejadian yang menimpa seseorang wanita bernama Kang Yeon-su. Ia tengah menyukai seorang pria. Malam harinya Kang Yeon-su diperkaos oleh pria itu. Merasa tertekan, sebulan kemudian Kang Yeon-su memilih untuk bunuh diri. Di rumah duka, orang tua mereka berkelahi hebat hingga melayangkan benda-benda. Tapi pelaku itu dibebaskan karena masih di bawah umur. Yong Jae menawarkan Jang Nam-gam untuk menemui kedua orang tua korban. Tapi Jang Nam-gam melarangnya karena tidak ingin ikut campur. Sesampainya di minimarket, Jang Nam-gam menanyakan gerak-gerik Yeok yang saat itu datang ke minimarket. Sayangnya, menurut Jung Gang-hyo, rekaman 5 hari yang lalu sudah hilang. Di kamarnya, Litang tengah membuat akun Telegram dan mengirim pesan dengan bot ajaib yaitu Only for Heroes. Pesannya yang dapat menghilang 3 detik. Saat tengah ketakutan, pengantar surat datang. Saat surat itu dibuka, ternyata ia mendapatkan surat tuduhan karena sudah menipu. Sementara Yong Jae tengah mendatangi rumah Kang Yeon-so untuk menanyakan informasi. Di dalam kamarnya banyak ditemukan foto-foto karena Yeon-so menyukai fotografer yang ternyata seorang laki-laki tua itu bernama Kang Sang-muk. Ia merupakan ayah Kang Yeon-so. Merasa Kang Yeon-so penuh perhatian, lalu Kang Sang-muk memutuskan untuk membunuhnya. Pernyataan itu membuat Yong Jae kaget. Di kamarnya, Li Tang menelpon Lee Chang Taek untuk menyerahkan diri. Lee Chang Taek memberitahu kalau Li Tang dapat mendatangi panggilan polisi sesuai dari tanggal yang berada di surat. Tapi Li Tang ingin mendatangi kantor polisi hari ini. Lalu Lee Chang Taek memintanya untuk datang jam 9 malam. Setelah itu, Li Tang menyiapkan uang dan barang-barangnya. Yong Jae memberitahu kalau pelaku pembunuhan Kang Yeon-so dilakukan oleh orang lain, bukan Kang Sang-muk. Kang Sang-muk yang mempunyai rasa dendam, ternyata ia berniat untuk membunuh teman pria Kang Yeon-so dengan bantuan bot ajaib Only for Heroes. Tapi karena kebanyakan ngelamun, Kang Sang-muk tertabrak oleh mobil. Sepulang dari bank, Li Tang dijamret oleh bandit. Kedua bandit itu pergi ke tempat sepi untuk mengambil uang dan membuang tas milik Li Tang ke sungai. Li Tang yang terluka dibawa menggunakan ambulans menuju rumah sakit. Begitu juga dengan Kang Sang-muk yang tertabrak, ia dibawa ke rumah sakit. Jang Nam-ga menanyakan siapa pelaku pembunuh Kang Yeon-so. Lalu Kang Sang-muk menjawabnya ia membunuhnya agar dirinya merasa tenang. Psikopat juga ini bapak-bapak, cok. Lalu Li Tang tengah diobati oleh suster. Selesai diobati, tak sengaja Kang Sang-muk dan Li Tang saling bertatapan. Ia mengikuti Li Tang dengan kursi rodanya. Karena terlalu kencang, ia pun terjatuh. Saat Li Tang akan menolong Kang Sang-muk, ia menolaknya dan menyuruh Li Tang untuk pergi. Ternyata Kang Sang-muk adalah orang yang berada di Only for Heroes. Ia pun berterima kasih kepada Li Tang. Lalu Li Tang pergi dengan cepat. Sesampainya di luar, ia melihat Jang Nam-gam. Langsung saja Jang Nam-gam mengeluarkan handphonenya untuk menelpon Lee Chang Taek menanyakan Li Tang yang akan mendatanginya. Di dalam kamar, Kang Sang-muk tengah meminum banyak pil yang membuat dirinya overdosis. Dirinya teringat saat masa-masa bersama Kang Yeon-so hingga suatu hari ia melihat Li Tang yang tengah menghabisi dua pria remaja yang sudah memperkaos anaknya tersebut. Li Tang dan dua remaja bermarga Kang dan Li berkelahi brutal hingga saling serang menggunakan kayu dan batu bata. Lalu Jang Nam-gam mendapatkan telepon dari perawat yang memintanya untuk menemui Kang Sang-muk
Hyuk yang sekarat. Litang akhirnya mengeluarkan handphone untuk menghapus aplikasinya. Ia teringat ternyata Kang Sang-muk membawanya saat selesai berkelahi dengan kedua pria remaja. Sementara itu, kakak Litang bernama Liyong dan ibu Litang datang ke kosannya. Karena tidak ada jawaban, ia akhirnya dibantu oleh bapak kos untuk masuk. Sesampainya di dalam, ibunya menemukan surat dari Litang. Karena Litang tidak ada di rumah, Liyong mencoba mencarinya ke minimarket tempat Litang bekerja. Jung Gang Hyo mengatakan kalau Litang sampai beberapa hari ini masuk kerja. Sementara itu, Pak Pak tengah berpamitan dengan teman-temannya di kantor sembari membawa barang-barangnya. Di kantor polisi, tim khusus dibentuk dan mereka tengah membahas pengungkapan kasus yang sulit. Setelah 4 bulan kemudian, tim khusus harus dibubarkan karena tidak menghasilkan apa-apa. Jang Nam-gam dihampiri oleh polisi cantik bernama Lee Yo-jong. Lee Yo-jong mengatakan kalau dirinya sudah berhasil mengungkap kasus Kang Sang-muk, tapi Jang Nam-gam membantahnya, menganggap selama 4 bulan tim khusus bekerja hanya sia-sia. Lalu Lee Yo-jong pergi. Jang Nam-gam akhirnya pergi menemui temannya yang bernama Robin. Robin yang jago komputer diminta menganalisa kasus oleh Jang Nam-gam. Robin menduga pelaku sudah menusuknya dengan pisau berkali-kali pada kasus Jaksaji. Karena Robin kebanyakan bacot yang gak penting, Jang Nam-gam memutuskan untuk menelepon Kim Jun Hyuk agar menangkap Robin. Sampainya di ruang interogasi, Pak Kepala Polisi mengatakan kepada Jang Nam-gam kalau dirinya malas melihat kinerja Jang Nam-gam yang selalu memilih saksi yang tidak ada kaitannya. Mendengar itu, interogasi dihentikan dan Jang Nam-gam mengantarkan Robin pulang. Keesokan harinya, Jang Nam-gam tengah memakan mie. Ia melihat Rex tengah berkeliaran di jalan. Melihat kecurigaan, ia pun mengikuti Rex pergi. Di rumahnya, Robin mendapatkan pesanan makanan. Kim Joo Hyuk menanyakan kepada kurir yang mengantar pesanan makanan kepada Robin. Setelah mendapatkan informasi, Kim Jun Hyuk kembali ke mobil untuk melaporkannya kepada Jang Nam-gam. Jang Nam-gam menyuruh Kim Jun Hyuk dan Yung Jae untuk menangkap kurir makanan itu. Sedangkan Jang Nam-gam mendatangi tempat tinggal Robin dan mengacak-acak kamarnya. Dengan berlari, Yung Jae mencoba untuk menangkap kurir makanan. Sementara Jang Nam-gam tengah menyiksa Robin yang berbohong, hingga menendang, melempar, dan memukul Robin. Yung Jae datang kembali. Ia melaporkan kepada Jang Nam-gam kalau dirinya sudah berhasil menangkap kurir Jung Waru, yaitu nama restorannya. Sayangnya, ia salah menangkap kurir yang dimaksud Jang Nam-gam. Lalu, Yung Jae menerima telepon dari Pak Kepala Polisi untuk memberikan handphonenya kepada Jang Nam-gam. Poster dinding itu ternyata mempunyai kamera tersembunyi. Saat Jang Nam-gam akan menendang Robin, Yung Jae mencoba untuk menahannya. Rekan polisi lain datang menarik Jang Nam-gam. Setelah 4 bulan berlalu, di kamarnya, Litang tengah menuliskan pesan untuk kedua orang tuanya dan ia berangkat ke Kanada diam-diam. Sesampainya di stasiun, Litang melihat berita di televisi yang menyiarkan kasus pembunuhan 3 bulan lalu yang ada di Dunsandong. Ternyata pelakunya adalah bermarga Kang dan juga Lee yang sering melakukan perundungan serta pelaku pemerkosaan. Lalu ia sudah berada di kereta hingga berjam-jam lamanya. Litang sudah sampai di akhir perjalanan. Robin tiba-tiba muncul di sampingnya yang memperkenalkan diri sebagai pemilik bot ajaib Only for Heroes dan akan membantu Litang. Lalu mereka berdua pergi menaiki taksi. Sampainya di rumah Robin, Robin mengajaknya untuk bekerja sama dalam membereskan masalah. Lalu Robin menunjukkan semua berkas pelaku kejahatan. Di sini juga Robin sadar betul kalau sekarang Litang mempunyai kemampuan yang khusus. Litang kebingungan dengan semua jawaban Robin, tapi Robin menjelaskan kalau intinya ia ingin menegakkan keadilan bersama Litang. Jika Litang menerimanya, maka apapun yang Litang mau akan Robin berikan. Bahkan ia mempunyai aset sebesar 50 juta won pun akan ia berikan kepada Litang. Wow, mending buat aing aja ya buat beli udut satu pabrik, tapi ya 200 semua gitu ya. Di sini Robin terus-menerus membujuk Litang. Keesokan harinya Robin mengajak Litang untuk sarapan bersama. Selesai dari situ mereka berdua kembali ke rumah Robin. Robin mencoba membujuk Litang, tapi Litang malah bertanya, katamu ada 2 orang lagi yang akan ikut. Kemana mereka? Lalu Robin menjawabnya kau sudah bertemu dari salah satunya dan satu lagi tidak boleh ditemui. Litang
Litang yang gabut, ia mencoba melihat berkas dan masuk ke dalam kamar Robin. Tanpa sengaja, ia menemukan ruangan rahasia. Litang pun mengecek semua rak yang ada. Dirinya terkejut saat melihat koleksi senjata tajam di depannya. Lalu Litang mengambil sebuah alat dan pergi dari rumah Robin. Kini Litang keluyuran menggunakan jaket Only for Zeros. Saat berjalan-jalan, ia melihat kejanggalan pada seseorang. Lalu ia mengikutinya. Orang yang mabuk bernama Noh menyuruh Litang untuk menyetirkan mobilnya. Lalu Litang memutuskan untuk menyekap Noh. Noh terus-menerus membacot, lalu Litang memanggil Robin dan melacak informasi. Ternyata Noh mempunyai video mantap di HP-nya. Dengan kesal, Litang menghampirinya lalu membuatnya meninggoy. Jasad Noh dibuang dan mengambang di sungai. Selesai di situ, Robin mengajaknya pulang kembali ke rumahnya. Tapi Litang menolak dan tidak mau tinggal bersamanya. Kurir makanan itu pergi ke gym untuk mengambil tasnya, dan ia melihat video Robin tengah disiksa oleh Jang Namgam. Sementara itu, Pak Kepala Polisi tengah memarahi Jang Namgam serta polisi lainnya. Lalu sesampainya Litang yang menyamar menjadi kurir itu kembali ke restorannya. Seseorang memanggilnya untuk menanyakan tentang Jang Namgam dan juga Litang. Dan iya, scene ini pun sekaligus menutup alur cerita dari film A Killer Paradox episode 1 sampai yang ke-4, memang.